Berarti kondisi organisasi saat ini tidak bertentangan dengan Tidak. ayat 2? Organisasi dalam ini tidak bertentangan dengan konstitusional, tetapi jalannya organisasi saat ini sudah sesuai dengan pasal 82 ayat 3. Ayat 3 itulah kemandirian yang diberikan pada organisasi. Tapi kan hal itu tercuat karena melihat kondisi organisasinya Kan ini. Pak Menteri kemarin kan mungkin emosional karena spontan saja. Saya yakin Pak Menteri setelah ini tidak akan melaksanakan itu. Memang mudah nggak melaksanakan. Nggak mungkin Pak Menteri itu ketika kondisi normal, beliau dalam kondisi ini, beliau kehilangan kecerdasan, nggak mungkin. Beliau bukan orang yang tidak cerdas. Nggak mungkin beliau kehilangan kecerdasan. Berarti tipis kemungkinan. Oh, nggak mungkin. Saya 99% Pak Menteri nggak mungkin kehilangan kecerdasan dalam konteks ini. Kalau kondisi kemarin kan spontan aja. Biasalah orang tua, saya sebagai orang tua, emosi untuk pada anak, habis itu saya ya pasti mereda. Lagi-lagi ngasih pertanggungjawaban ke Komisi 3. Iya, ya itu kan spontan aja. Tapi karena notaris ini sebenarnya permasalahan yang dihadapi ini mungkin masih dianggap sebagai sesuatu yang belum begitu penting terhadap negara. Kalau itu penting pada negara seperti yang terjadi sidangnya Prof Mahfud, beda. Bisa nggak sidang, Bu? Prof Mahfud MD. Oh, terkait dengan itu beda. Keren saya nggak sidang, Bang. Kalau kemarin itu kita dianggapnya angin lalu. Begitu dijawab gitu selesai. Walaupun jawabannya itu tidak mengena, tidak mendasar. Gitu. Nah, balik ke tadi acara yang tadi rapat gabungan, ada yang menggelitik. Apakah Kongres luar biasa itu harus mendapat dukungan penuh? Pasal 21 harus mendapatkan 2/3. Dari 33 pengwil, berarti minimal harus 2,5 atau 23 pengwil. Dan wajibkah? Apa Wajib. menjadi sebuah kewajiban untuk rapat gabungan dari setiap pengwil? Wajib, itu menjadi dasar. Itu wajib. Makanya Jateng harus rapat. Kalau nggak rapat, nggak bisa. Berarti dukungan itu Iya, disampaikan wajib, karena yang dimaksud dengan KLB itu hukumnya adalah mendasarkan pasal 10, 10A dan 11 anggaran dasar. Dan itu di breakdown di pasal 12 ART. Ada yang menarik lagi, Bang. Jadi tadi waktu rapat ini hadir 24 pengda, kemudian diikut 24 pengda, ya bahkan yang jauh-jauh lumayan hadir ya. Di antaranya dari Pati hadir, ya, dari Jepara juga hadir, ya, dari Brebes juga hadir, ya, banyak yang dari jauh-jauh hadir juga, Karanganyar, ya, banyaklah yang hadir 24, ya, tidak perlu saya sebutkan semua, yang jauh-jauh aja, artinya itu sebagai tolak ukur. Kemudian dari Klaten membuat surat resmi mendukung KLB, langsung ketuanya membuat surat resmi, ada tanda tangannya, ada suratnya. Nah, dari yang hadir 24, kemudian yang membuat surat 2, kemudian yang ikut online tadi, jadi yang tidak hadir 3, surat dan online, Zoom, itu artinya apa? 27 dari 35, dan ini bukan klaim, bukan abal-abal, ini fakta kehadiran, absen ada, semua ada. Bukan klaim-klaiman, bukan abal-abal, betul-betul ketua pengdanya tadi hadir. Setidaknya di situ juga ada sekretarisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang Jawa Tengah ini solid, ya. Tapi ada yang menarik, Bang. Kalau Jateng saya nggak ragu lah, karena udah berapa kali saya mengikuti menyiarkan secara langsung bahwa Jateng menganggap PP habis di tanggal 2 Mei 2020, 2. Ya. Ya kan? Karena PP yang saat ini Mbak Lita dilantik pada tanggal 2 Mei 2019 di Makassar. Ya. Maka 3 tahun berdasarkan pasal 10 ayat 10A pasal ayat 2. 16. Ya, itu kan ayat 10 huruf C. Betul. Pasal 16 huruf C itu kan ya ART-nya kalau diadili kan 10A ayat 2. Kongres 3 tahun sekali. Ada yang menarik ini, Bang. Kongres 3 tahun sekali itu di anggaran dasar pasal 10 sama 10A sama 11. 3 kunci itu. Ya. Anggaran dasarnya. Menariknya gini. Jateng tidak mengakui PP. Bukan tidak mengakui. Habis masa baktinya sudah habis. Ya, dan Martin kesini kan sudah kewenangannya sesuai pasal 16 ayat 10 huruf C, habis sudah. Berarti sudah selesai di tanggal 2 Sudah selesai tanggal 2 Mei itu sudah tidak Yang jadi pertanyaan saya di 24 penggul itu kan ada kalimat mosi tidak percaya di surat ke PP. Surat ke PP kan dari ke-24 penggul bahwa dia menyatakan karena 24 penggul itu menganggap
Ya, surat Desember 24 Desember 24 Desember 2022 29 Dirjen AHU 29 oh 29 ya, sorry tadi udah Surat 29 Desember Dirjen AHU itu sebagai perpanjangan. Pertanyaan saya, di mana diatur perpanjangan? Nah, itu dia maksud saya. Ini organisasi. Organisasi ini didasarkan hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Law as a tool of social engineering. Ini yang membuat masalah. Ketika PP ini membuat masalah, karena dia tidak mengangkat dimisioner, sesuai pasal 19, karena dia tidak menggunakan pasal 39, kita berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu secara de facto dan de jure. Secara de facto itu kalau dia sakit, mati atau apa. Secara de jure itu kalau memang waktunya habis tetapi proses kongresnya diperpanjang, belum dilaksanakan. Itu namanya secara de jure. Ya. Itu semuanya ada ilmunya. Kalau semua orang berpikir, berkonstruksi, berpikir asal-asalan liar, ya semua orang bisa. Itu namanya bukan hukum. Kalau seperti itu namanya disorder. Padahal hukum itu mestinya is order, but not is disorder. Bukan untuk ketidaktertiban. Jadi salah. Karena orang salah memaknai. Subjudulnya kan sudah saya terangkan. Ya, subjudulnya dimisioner. Dimisioner itu legislation of textual original. Itu adalah kosong. Sedangkan legislation of textual grammatical artinya ada kekosongan suatu jabatan. Makanya butuh PLT. Maka butuh pejabat nih. Ada diatur di pasal 39. PP ngomong itu nggak ada gimana? Dia katanya paham anggaran dasar anggaran rumah Kita tangga. pernah bahas itu. Iya, ada diatur di pasal 39. Kalau penggel ada diatur di pasal 45. Pengda juga diatur. Penggel udah dilaksanakan pasal 45, teknisnya pasal 49. PP pasal 19, teknisnya pasal 39.